Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu dalam PDD UKT PT Sardos Smart 2021. Apa yang akan saya sampaikan adalah berdasarkan delivery, interaksi dan juga assessment. Di mana di sini bagaimana cara saya menyampaikan, bagaimana interaksinya dan bagaimana sistem penilaiannya. Mata kuliah yang saya ampu di sini sebenarnya ada beberapa mata kuliah, dan mata kuliah utama saya di sini adalah keanekaragaman hayati, pesisir dan laut. Dan sebenarnya mata kuliah di sini semua yang saya dalam proses perkuliahan ini adalah sesuai dengan kelompok bidang saya, yaitu bioekologi laut. Dan mata kuliah di sini terbagi ke dalam kelompok mata kuliah fakultas dan mata kuliah prodi, di mana mata kuliah utama saya di sini adalah keanekaragaman hayati, dan ini mata kuliah prodi yang dilaksanakan pada semester ganjil, di mana di sini dosen pengampunya adalah saya dan juga ada Ibu Rika Anggraini. Pelaksanaan perkuliahan di sini kami melaksanakan dengan proses tim teaching, di mana mata kuliah fakultas di sini adalah mata kuliah biologi laut dan juga ekologi perairan. Dan untuk mata kuliah prodi adalah mata kuliah ekologi laut tropis, fisiologi hewan laut dan juga fisiologi tumbuhan laut. Dan untuk penjelasan dari pelaksanaan setiap semesternya sudah saya tampilkan di depan. Ada 8 komponen penting dalam menjelaskan mata kuliah yang diampu. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, yang kedua adalah deskripsi mata kuliah, yang ketiga adalah kemampuan akhir yang diharapkan, yang keempat adalah materi pembelajaran, kelima adalah sistem pembelajaran, 6 adalah materi pembelajaran, dan 7 adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah bagaimana sistem penilaiannya. Sebelum ke langkah ke-8 tadi, dan ini adalah capaian yang harus dibuat utama sebelum pembuatan FPS, di mana capaiannya ini adalah CPL Prodi dan juga ada CPL dari mata kuliah. CPL Prodi di sini secara umum dan terukur di sini ada sekitar 13, dan juga ada capaian mata kuliah itu ada sekitar 6. Deskripsi dari mata kuliah keanekaragaman hayati laut adalah membahas terkait dengan tingkatan keanekaragaman hayati yang berada pada ekosistem laut beserta faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati laut. Selain itu, pada mata kuliah ini juga dibahas terkait nilai dan kegunaan dari keanekaragaman hayati laut serta bentuk strategi konservasi terhadap keanekaragaman hayati laut. Dan ada tambahan di sini untuk bisa mengikuti perkuliahan keanekaragaman hayati laut, ini mahasiswa harus bisa menyelesaikan mata kuliah sebelumnya, yaitu ekologi laut tropis. Dan untuk topik pada setiap pertemuan itu ada sekitar 14, di mana pertemuan ke-8 itu tidak dihitung, dan pertemuan ke-16 karena itu adalah ujian UTS, itu pertemuan 8, dan untuk pertemuan 16 itu adalah UAS. Pertemuan pertama ini sampai pertemuan ke-7 ini biasanya itu dengan saya yang pertama, dan setelah UTS pertemuan ke-9 sampai ke-15 itu dengan Ibu Rika Anggraini. Di mana pertemuan pertama dengan saya itu topik pertama itu adalah kontrak perkuliahan dan pendahuluan. Kemampuan akhir yang diharapkan pada pertemuan pertama ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya pertemuan kedua adalah keanekaragaman hayati gen, di mana di sini yang dibahas adalah
keanekaragaman hayati gen, bagaimana mekanisme keanekaragaman hayati gen, serta penilaiannya. Dan kemampuan akhir yang diharapkan di sini adalah mampu menguraikan keanekaragaman hayati gen. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati spesies. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mampu menganalisis tentang keanekaragaman hayati spesies. Selanjutnya adalah biodiversitas ekosistem, di mana di sini sudah mulai tingkat yang lebih besar lagi. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang keanekaragaman ekosistem. Pertemuan kelima adalah sebaran keanekaragaman hayati laut pada wilayah unik di perairan Indonesia yang dikaitkan dengan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Di sini topiknya adalah tentang wilayah unik yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran keanekaragaman hayati. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah membandingkan sebaran keanekaragaman hayati laut yang unik di perairan Indonesia yang dikaitkan dengan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Pada pertemuan ke-6 di sini membahas tentang jasa kegunaan dari biodiversitas laut. Yang pertama itu adalah tentang produk keanekaragaman hayati laut, yang kedua itu adalah jasa lingkungan laut. Di mana kemampuan akhir yang diharapkan di sini adalah mengetahui jasa kegunaan dari biodiversitas ekosistem laut. Ketujuh adalah nilai-nilai yang terkandung dalam keanekaragaman hayati, di mana di sini adalah tata nilai keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah valuasi ekonomi keanekaragaman hayati. Dan kemampuan akhir yang diharapkan adalah mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam keanekaragaman hayati. Dan untuk pertemuan 9 sampai ke 15 itu yang seperti saya sampaikan tadi, pertemuan ini itu dengan Ibu Rika Anggraini. Di sini pertemuan 9 ini lebih mengacu pada aktivitas konservasi di sini, lebih ke biota-biota yang terancam punah, bagaimana status biota laut yang dilindungi. Selanjutnya adalah wilayah-wilayah kritis keanekaragaman hayati laut dan bagaimana strategi konservasi keanekaragaman hayati laut, baik secara khusus hingga ke umum. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mengetahui pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati laut dan juga mengetahui status biota-biota laut yang dilindungi dan mampu memahami wilayah-wilayah kritis yang memang nanti gitu akan menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan salah satu solusi sebagai strategi konservasi dalam keanekaragaman hayati laut. Dan sistem perkuliahan di sini adalah perkuliahan menggunakan Zoom, WhatsApp Group, Classroom, YouTube, dan juga Google Meet. Di mana perkuliahan di sini adalah dengan menggunakan dengan cara daring gitu. Dan untuk perkuliahan luringnya itu nanti pada saat pelaksanaan praktikum, tentunya dengan mentaati prokes. Proses perkuliahan di sini adalah komunikasi dua arah, di mana mahasiswa dituntut aktif melihat isu-isu terkini dan melihat bagaimana kondisi keanekaragaman hayati laut. Dan sistem perkuliahan di sini adalah HCL, di mana perkuliahannya lebih berpusat ke mahasiswa. Dan untuk kontrak perkuliahan ini selalu saya buat pada awal pertemuan di pendahuluan. Untuk sistem penilaian, di sini saya mengikuti aturan dari universitas dan fokus ke kriteria penilaian itu adalah ketepatan dan penguasaan materi, sikap, dan kearifan dalam berdiskusi. Mengingat kembali karena sistem perkuliahan di saya di mata kuliah ini adalah komunikasi dua arah, yaitu dengan berpusat lebih ke mahasiswa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.